Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu serta Ananda sekalian selaku peserta VCT Batch 8 pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari yang cerah untuk mengikuti kegiatan webinar mengenal pengujian organoleptik produk pangan. Nah, materinya ini sudah sangat menarik. Saya selaku host di sini nanti akan dibantu dimoderatori oleh Ibu Diah dari SMK Negeri 2 Cimahi. Kemudian selaku presenter ada Ibu Oktaviani Khairunisa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Nah, sebelumnya nanti absensi atau linknya akan dibagikan oleh moderator di akhir. Itu saja, mangga untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Diah untuk memandu kegiatan acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti. Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar. Oh ya, terima kasih. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu Ananda sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu untuk presenter kita pada pagi hari ini ya. Beliau bernama Oktaviani Hairunisa STP, lahir di Cirebon 3 Oktober 1990, alamat di Jalan Tangkuban Perahu, kilometer 3, Cibogo, Lembang. Status menikah dengan 2 putra. Pendidikan S1 Teknologi Pangan Unpad. Pekerjaan guru di SMK Negeri PP Lembang. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengenal pengujian organoleptik produk pangan. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan langsung kepada Bu Oktaviani. Baik. Oke, nampak Ibu share screen-nya? Jelas sekali, Bu. Ya, oke, alhamdulillah akhirnya. Ya, terima kasih kesempatan dan waktunya untuk Ibu Diah ya. Langsung saja saya akan mempresentasikan terkait pengujian organoleptik pada produk pangan. Nah, pengujian organoleptik ini sebenarnya ada eh, selain pengujian organoleptik, ada beberapa pengujian lain untuk bahan pangan seperti kimia, fisika, atau mikrobiologi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya berfokus pada pengujian organoleptik karena pengujian ini paling banyak diterapkan pada produk pangan baik itu skala industri ataupun UMKM. Lanjut ya. Nah, sebenarnya pengujian organoleptik ini apa? Ya, ini pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Jadi, kita menggunakan indera kita berupa hidung, berupa lidah. Kalau hidung untuk aroma, kalau lidah untuk pengecap rasa asin, manis, asam, pahit. Lalu ada juga indera perasa dari tangan kita untuk tekstur seperti itu. Ada juga indera penglihatan seperti untuk kenampakan, warna. Jadi menggunakan alat indera dari si pengujinya. Biasanya kan kalau kimia atau fisika atau mikrobiologi harus ada instrumen khusus, alat khusus. Nah, kalau ini menggunakan indera manusianya itu sendiri. Nah, tujuan pengujian organoleptik sendiri pertama sebagai pengembangan produk dan perluasan pasar. Nah, biasanya kalau pengembangan produk dan perluasan pasar lebih ke arah R&D. Di industri atau di UMKM yang sudah ada tim R&D khusus, biasanya ini selalu mengujikan produk-produk hasil risetnya lalu diuji organoleptik apakah produk tersebut nantinya layak untuk diproduksi skala massal atau tidak. Nah, yang kedua, sebagai dasar pengawasan mutu bahan mentah, produk, dan komoditas. Nah, kalau untuk yang kedua lebih ke arah QC-nya, quality control-nya. Nah, tim QC ini akan selalu mengambil sampling, baik itu bahan bakunya, baik itu selama proses atau produk akhirnya. Nah, sampling ini didasarkan atas pengujian organoleptik mengacu pada spesifikasi dari standar industri atau misalnya bisa aja acuannya standar SNI. Lalu yang ketiga sebagai perbaikan produk. Nah, kalau untuk perbaikan produk biasanya dari tim marketing. Tim marketing ini biasanya survei pasar nih. Ternyata produk A di suatu perusahaan tersebut kurang laku. Lalu nanti sampaikanlah pada rapat manajemen di industri tersebut.
di rapat tersebut nanti disampaikan bahwa produk-produk apa saja yang sebenarnya kurang laku. Lalu nanti tim R&D dari manajemen sendiri akan menugaskan tim R&D untuk perbaikan produk itu. Lalu setelah dilakukan proses perbaikan produk, lalu diujikan organoleptiknya. Apakah tetap penerimaannya bagus atau masih seperti dulu. Lalu sebagai pembanding produk sendiri dengan pesaing. Nah, biasanya sama di tim marketing. Produk kita misalnya punya produk wafer keju. Lalu pembandingnya juga ada wafer keju. Nah, biasanya kita ambil nih sampling-sampling produk yang dari industri lain, dari UMKM lain, kita bandingkan dengan produk kita. Nah, kita ujikan organoleptik kira-kira lebih banyak penerimaan mana nih. Ketika lebih banyak penerimaan kita, alhamdulillah berarti kan pasarnya banyak, peminatnya banyak. Tapi ketika produknya lebih sedikit minatnya, lebih banyak condong ke produk industri lainnya, produk pesaing kita, maka kita harus segera melakukan perbaikan juga. Lalu yang kelima, sebagai evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. Nah, untuk evaluasi penggunaan bahan ini sendiri biasanya di industri ada tuh alternatif bahan ketika bahan A ini tidak ada, misalnya stoknya sudah habis dan suppliernya tidak bisa mensuplai nih, maka harus ada bahan atau alat lain alternatifnya. Nah, ketika digunakan bahan atau alat yang baru ini, maka harus dilakukan trial dulu. Nah, ketika trial hasil produknya diujikan secara organoleptik. Jadi jangan asal langsung main ke produksi skala besar, tapi harus benar-benar diujikan terlebih dahulu organoleptiknya. Ketika sudah oke, maka bahan tersebut atau alat tersebut itu sudah bisa untuk diproduksi skala massal. Nah, pengujian organoleptik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini relevansinya tinggi sesuai selera konsumen karena kita langsung mengujikan pada beberapa panelis, orangnya langsung, jadi suka atau tidak suka terhadap produk yang kita buat. Lalu mudahnya karena tidak harus memerlukan instrumen alat-alat lab khusus. Lalu cepat juga, cepat karena pada saat itu juga bisa didapatkan hasil secara cepat. Kalau menggunakan misalnya kayak pengujian kimia itu kan harus ada perangkat-perangkat instrumen yang penggunaannya itu lama untuk menghasilkan hasil pengujiannya. Tapi kekurangan pengujian organoleptik ini bersifat subjektif. Nah, subjektif ini mempengaruhi dari si orang yang menguji itu sendiri. Jadi ketika moodnya tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik juga. Jadi tidak kayak instrumen, tidak seperti instrumen. Kalau instrumen hasilnya seperti itu ya sudah seperti itu seharusnya. Tapi kalau manusia karena sebagai alat ujinya itu manusia, maka dia sifatnya subjektif. Bisa jadi moodnya berubah-ubah. Lalu mudah terjadi miskom. Nah, mekanisme penginderaan itu sendiri di alat indera kita, pertama, misalnya kita akan mencoba mengujikan roti tawar nih hasil riset. Lalu kita coba nih dirasakan, dirasakan di indera pengecap kita, dan di situ masuklah rangsangan di seluruh bagian lidah kita. Proses penginderaan terjadi di situ. Apakah ada manisnya, atau misalnya rotinya itu ada rasa susunya. Nah, lalu nanti luaran responnya itu seperti apa? Jadi misalnya uji hedonik, berarti luaran responnya disukai atau tidak disukai. Nah, ini beberapa alat yang digunakan untuk pengujian alat indera ya, alat indera manusia digunakan untuk pengujian organoleptik. Pertama, ada indera penglihatan, itu biasanya mengujikan warna, kenampakan, ukuran, bentuk, terus ada indera pembau, hidung, itu untuk aroma, lalu ada indera pencicip untuk rasa, dan indera peraba untuk tekstur atau konsistensi. Nah, semua ini berdasarkan dari kepekaan pengalaman kondisi psikologi dan kondisi fisik si panelisnya, si pengujinya. Nah, ini ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian organoleptik. Pertama, ada laboratorium, ada tempatnya khusus, ada ruangannya khusus, lalu harus ada sampelnya. Jadi apa yang akan kita ujikan, lalu ada panelis, siapa yang mengujikannya, lalu ada responnya, hasilnya seperti apa.
Nah, yang pertama laboratorium uji. Nah, laboratorium uji ini layoutnya tidak boleh asal. Jadi harus ada ruang persiapan sampel, harus ada ruang pencicipan yang di situ terdapat booth-booth khusus untuk pengujian. Lalu ada ruang tunggu. Jadi antar ruangan ini tidak boleh disatukan karena nanti akan mempengaruhi hasil akhir pengujiannya. Nah, syaratnya apa sih lab itu, lab uji organoleptik? Pertama, dia isolasi. Jadi harus menyendiri, harus terpisah dari, misal di industri terpisah dari area produksinya. Karena ketika bersatu dengan area produksi maka akan mengakibatkan kesalahan pengujian karena kan kalau produksi biasanya berisik. Lalu kedap suara, kedap bau. Nah, bau ini juga mempengaruhi dalam pengujian, makanya harus benar-benar didesain kedap bau. Lalu suhunya harus didesain di suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Lalu RH-nya atau kelembabannya 60 sampai 70% dan pencahayaannya harus sesuai. Selain itu, selain layout, selain syarat, ada komunikasi penguji dan panelis. Jadi di situ ada penjelasannya. Kita mengujikan apa nih dari si pengujinya kepada panelisnya. Lalu instruksinya seperti apa dalam pengujian sehingga nanti panelis tinggal langsung menguji saja. Nah, ini contohnya ya, orang sedang panelis sedang mengujikan. Nah, kalau yang di atas ini terlihat bootnya ini tertutup, sedangkan kalau yang di bawah bootnya terbuka. Mau tertutup atau terbuka, yang penting antar panelis ini ada sekatnya, jadi tidak saling memberi informasi karena nanti hasilnya bias. Nah, yang kedua sampel. Kalau tadi lab, yang kedua sampel. Sampelnya ini harus berkode dan seragam. Nah, kode ini boleh berupa angka atau abjad. Dan kode ini asli dari kodenya, misalnya yang digambar itu tomat varietas A nih. Varietas A ini yang tahu hanya si pengujinya, tapi yang si panelisnya hanya tahu kode-kodenya saja. Jadi jangan sampai panelis diberitahu varietas kode A ini varietas 1 misalnya, kode B varietas 2. Maka nanti dia akan mengalami persepsi bahwa oh ya kan varietas A kan seperti ini. Jadi seharusnya dia spontan pengujiannya malah sudah termindset bahwa varietas AT seperti yang sudah dia perkirakan, seperti itu. Lalu harus seragam, baik itu ukurannya, jumlahnya, dan kondisinya. Jadi ketika roti tawar itu dilakukan satu lembar semua, jumlahnya, ukurannya juga harus seragam. Kondisinya juga jangan yang satu dingin, yang satu biasa, tapi yang satunya agak-agak hangat. Jadi harus suhunya sama semua di suhu ruang. Seperti itu. Nah, yang ketiga harus ada panelis. Nah, panelis ini mempengaruhi juga pengujiannya karena orang yang mengujikan itu. Jadi pertama jenis kelaminnya yang berpengaruh. Biasanya jenis kelamin perempuan itu dia lebih peka, lebih sensitif terhadap pengujian. Dan R&D biasanya kebanyakan dari panelis perempuan daripada laki-laki karena dia lebih peka, lebih tahu khas-khas dari suatu produknya. Nah, kalau untuk sensitivitas setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih peka terhadap penciumannya atau pencicipannya, makanya dilakukan latihan terus-menerus agar sensitivitasnya ini lebih terlatih. Lalu dari segi umur, nah antara yang muda dengan yang dewasa, biasanya kalau anak muda, anak-anak remaja itu lebih labil. Jadi hasil pengujiannya juga kemungkinan akan bervariasi, sedangkan kalau untuk yang dewasa dia lebih stabil, lebih memahami rasa itu seperti apa, aroma itu seperti apa. Dan kondisi kesehatan, yang keempat, kondisi kesehatan ini saat panelis melakukan pengujian harus sehat. Lalu kebiasaan merokok. Nah, merokok ini ketika panelis ini ada hobi merokok, maka kemungkinan hasilnya ini akan tidak sesuai karena ketika orang merokok ini akan mengakibatkan indera-inderanya ini kurang sensitif, kurang peka. Keempat harus ada respon. Nah, respon ini dari panelis harus jujur, jadi apa adanya dan spontan serta subjektif dari diri pribadi. Tidak ada gambaran dari rekan-rekan sama pengujiannya. Nah, untuk menghasilkan panelis yang baik, yang terlatih, ini perlu adanya wawancara dulu, disaring, dilatih, lalu nanti dievaluasi. Dan selama proses ini juga
selama ketika sudah dapat hasilnya, panelis ini sudah terlatih, maka harus terus-menerus dilakukan proses perangsangan. Jadi tetap indera-inderanya ini peka, sensitif. Nah, faktor keberhasilan pengujian sendiri pertama dari motivasinya. Jadi motivasinya ini harus benar-benar melakukan pengujian organoleptik. Lalu sensitivitas psikologinya. Nah, sensitivitas psikologi juga ketika kurang sensitif atau mentalnya sedang tidak baik, moodnya kurang baik, ini juga mempengaruhi. Lalu ada kesalahan psikologi. Biasanya kesalahan psikologi itu udah ada gambaran nih, produknya apa yang akan diujikan. Lalu kira-kira produk misalnya kentang goreng nih, frozen food yang kentang goreng. Kentang goreng kan pasti kayak gitulah, dari ukurannya, dari kenampakannya, rasanya juga pasti seperti itu. Padahal kan harusnya seorang panelis ini harus benar-benar spontan menghasilkan hasil ujian itu. Lalu bagaimana cara melakukan pengujian organoleptik? Nah, ini salah satu contohnya tadi, uji segitiga. Dari sekian banyak uji, kita contohkan satu uji segitiga. Pertama, panelis diberikan lembar pengujian dan mengisi hasil penilaiannya. Ini contoh lembar pengujiannya, diisikan namanya, tanggal pengujian, terus harus sesuai instruksinya. Jadi panelis harus benar-benar membaca instruksinya. Di sini disebutkan dari ketiga contoh yang disajikan, pilih salah satu contoh yang berbeda dengan dua contoh lainnya, baik dari segi warna, rasa, dan bau. Lalu beri tanda checklist pada kolom yang tersedia. Nah, ini ada 3 sampel. Jadi sebenarnya yang dua ini dia sama, tapi satu ini berbeda. Tapi yang mana yang berbeda ini? Dan ujikan kepada panelis agar panelis tahu nih, dia memiliki perbedaan dari yang 3 sampel diujikan. Nah, di sini ada kodenya. Kodenya 526, 119, sama 742. Dan apa saja atribut yang diujikan? Ini rasa, bau, dan warna. Sebenarnya bisa juga dari aroma, tapi di sini hanya 3. Nah, yang kedua, cocokkan jumlah panelis dengan tabel sidik ragam. Misalnya kita ada 16 panelis contohnya ya, atau bisa juga hanya 10 atau misal 25. Nah, di sini 16. Ketika kita ada 16 panelis, lalu disatukan hasil datanya, maka minimalnya 9 panelis itu menceklis kode produk tertentu menandakan signifikan. Signifikan berarti ada perbedaan nih. Satu ini dari dua contoh lainnya. Karena kan kita ada 3 contoh, jadi satu dari 2 contoh lainnya. Nah, ini contoh rekap hasil penilaian seluruh panelis karena ada 16 panelis contohnya. Dan di sini ternyata dari rasa, bau, dan warna di kode 742 ini masing-masing ada 14 panelis mengchecklist. Oke, lalu bau juga 12 panelis dan warna 11 panelis. Karena syaratnya ini sesuai tabel sidik ragam itu minimal 9, maka di kode 742 ini berarti signifikan karena lebih dari 9. Nah, kesimpulannya berarti dari segi rasa panelis memberikan penilaian 14 panelis dari 16 panelis memberikan penilaian yang sama, berarti signifikan, jadi memberikan perbedaan produk yang diujikan dengan produk yang lainnya, baik itu dari segi rasa, bau, atau aromanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Dia selaku moderator. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Oktaviani Khairunisa atas waktu yang telah atas penyampaian materinya ya. Kita akan coba buka tanya jawab. Ini di kolom chat sepertinya masih kosong, jadi silakan Bapak, Ibu, dan Ananda jika ingin bertanya bisa diketikkan di kolom chat, atau kalau ingin langsung berbicara mungkin bisa dengan memberikan kode ya. Ada yang akan ditanyakan? Ada Ananda atau Pak Hendra ya? Ya, silakan Pak.
ingin langsung bertanya? Oh, tidak ya sepertinya. Saya kira tadi mau bertanya. Di kolom chat juga masih kosong, Bu, jadi belum ada ini pertanyaan. Tadi tuh saya sempat baca di slide ya, panelis itu mengujikan ke konsumen ya, Bu ya. Iya. Konsumen ini apakah konsumen pilihan dari panelis atau ada kriteria khusus untuk konsumen yang menguji? Oh iya. Sebenarnya langsung saja saya jawab ya Bu ya. Sebenarnya untuk Iya. pengujian organoleptik disesuaikan sasarannya. Misalnya untuk uji hedonik, uji penerimaan nih, misalnya produk baru, produk roti baru misalnya ada formula baru. Nah, ini kita mau tahu nih reaksi konsumen seperti apa, maka panelisnya ini dari konsumen dan minimal untuk panelis konsumen ini karena konsumen kan tidak terlatih kan Bu. Sementara kalau panelis kan harus terlatih. Jadi ada minimalnya di 30 sampai 100 panelis seperti itu untuk konsumen. Jadi dengan 30 dan sampai 100 panelis ini diharapkan ada hasil yang signifikan, yang nyata bahwa ternyata produk roti kita yang kita buat ini benar-benar diterima nih oleh konsumen atau tidak, seperti itu. Atau bisa juga panelisnya ini dari staf R&D-nya itu sendiri. Jadi biasanya kalau UMKM atau industri kan khusus tuh orangnya itu saja yang sebagai panelis karena dia sudah terlatih. Jadi ada namanya panelis perseorangan, bisa satu orang, orangnya itu aja, atau tim 3 sampai 5 orang, seperti itu. Iya, iya Bu. Terus satu lagi tadi saya yang agak penasaran ini Bu ya sambil nunggu. Oh ini ada yang bertanya dari Randita Lestari mau bertanya kalau panelis itu dapat uang tidak Bu untuk setiap melakukan pengujian? Kalau di industri itu sendiri, misal R&D atau QC jadi panelis itu kan karena sudah tupoksinya, sudah tugasnya itu gajinya, uangnya itu sesuai sama gajinya. Tapi ketika kita mengujikan ke konsumen, maka otomatis dari perusahaan itu ada kayak apa ya, bingkisan lah untuk konsumennya karena sudah mau ikut berpartisipasi dalam pengujian. Karena dulu saya juga pernah waktu kuliah itu ada dari perusahaan apa itu minuman sejenis minuman teh itu diujikan ke saya sama teman-teman, lalu setelah itu kita dikasih ada yang uang, kalau beberapa industri yang lain ada yang uang, ada juga berupa bingkisan seperti itu, produk-produk kayak gitu. Iya, terima kasih Bu Okta. Mungkin ada yang akan bertanya lagi? Belum ada sepertinya. Oh ada. Dari Bu Gina. Ini Bu Gina izin bertanya, orang awam seperti kita bias tidak Bu mengaplikasikan pengujian menggunakan organ karena kadang kan tipe orang berbeda ya, ada yang bisa, ada kita bisa tidak Bu mengaplikasikan pengujian menggunakan organ karena kadang tipe orang berbeda, ada yang makanan berubah sedikit tidak apa-apa, tapi ada yang sensitif keras. Ya. Sebenarnya Sedikit atau berubah. ya, saya langsung jawab ya Bu ya. Sebenarnya kalau untuk melatih kita itu bisa. Jadi misalnya kita bikin aja nih, misal larutan garam dari konsentrasi misal 1%, 10%, 50% sampai konsentrasi 90% kita cobakan. Di situ kan ada sensitivitas dari organ kita, misalnya rasa. Lalu ada juga Lalu ada juga misalnya larutan gula, larutan asam. Kita bisa untuk melatih kita indera kita lebih peka, lebih sensitif seperti itu. Bahkan malahan kalau misalnya kita sebagai wanita bukan sering juga nih masak di dapur. Nah, biasanya kita kan sering nyicip-nyicip, sering oh iya karakteristik masakan kita teh selalu sama. Nah, berarti kita kan sudah melatih indera kita bahwa misalnya masak ayam goreng ini teh seperti ini, berarti kita sudah mengaplikasikan nih pengujian organoleptik untuk keluarga kita terhadap makanan yang disajikan seperti itu. Terima kasih Bu Okta. Ada lagi yang ingin bertanya? Sambil menunggu mungkin ya. Ini sudah di-share oleh Bu Siti untuk presensi, jadi bisa sambil absen.
Saya tadi ada satu ini Bu yang pengen nanya ya. Tadi Silakan. tuh ada kelembapan, ada suhu dan kelembapan ya Bu Okta. Kalau suhu harus 20 sampai 25 derajat, sedangkan kelembapan harus 60 sampai 70. Kenapa harus seperti itu ya Bu ya? Ya, karena kita Ada sesuatu ya? betul lagi ya Bu. Ya, karena kita mengujikan produk pangan. Nah, produk pangan ini ketika diujikan misalnya di suhunya lebih dari 25, berarti kan agak-agak panas. Nah, ini mempengaruhi kita juga, indera kita, apalagi lidah. Lidah kan panas sedikit aja kan biasanya agak luka, maka kurang sensitif. Terus juga biasanya kalau terlalu panas atau terlalu dingin, kalau terlalu panas kan aromanya ini lebih mudah keluar. Sedangkan kalau terlalu dingin biasanya tertutup untuk aroma itu sendiri. Makanya harus di suhu 20 sampai 25 itu merupakan suhu optimal untuk pengujian suhu standarnya. Sedangkan untuk kelembaban juga dengan kelembaban 60 sampai 70 ini bisa melakukan pengujian karena tidak terlalu lembab sekali atau tidak terlalu kering udaranya. Nah, kalau misalnya kita tidak ada alat di rumah, kita bisa misalnya kayak kalau kalau kelembaban itu biasanya kita bisa suasana kita ini biasanya lembab, biasanya kerasa di hidung misalnya, ih lembab banget atau ternyata kering banget seperti itu. Atau di suhu juga, suhu 20 sampai 25 biasanya itu kalau di Lembang ini suhunya di bawah 20, tapi mungkin di Cimahi masuk itu 20 25. Kalau di Cirebon itu suhunya di atas 30, Bu. Gitu. Jadi harus dikondisikan. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ada satu pertanyaan dari Kinanti. Ibu mau bertanya, waktu belajar organoleptik disebutnya beda nyata sama tidak beda nyata. Itu sama atau tidak Bu dengan signifikan? Ya, oke saya jawab ya Bu. Kalau beda nyata berarti dia signifikan. Tidak beda nyata berarti non signifikan. Kebalikannya ya Bu ya. Jadi kalau beda nyata berarti apa signifikan berarti ada perbedaan nih pengujian kita, baik itu diterima atau tidak, atau hanya perbedaan ternyata produk ini berbeda dengan yang lainnya seperti itu. Tapi ketika non signifikan berarti produk kita ini sama aja hasilnya seperti itu, tidak ada perbedaan. Begitu Bu Diah, bagaimana? Iya, gimana untuk Kintan ya, Ananda atau Ibu ya sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ini respon. Ya baik. Oh ya, sudah. Terima kasih katanya. Baik, kita tunggu lagi mungkin masih ada waktu Bu Siti. Masih ada waktu. Oh iya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu maupun Ananda silakan. Kita masih ada banyak waktu ya. Tadi itu kalau tadi kan bisa diterapkan di rumah ya Bu Okta ya? Ya, sebenarnya bisa Ibu melatih kita. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga sebenarnya juga bisa ya untuk menguji sendiri. Iya. Walaupun itu sebenarnya sudah diuji juga oleh industri ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk produk yang sudah di pasaran itu sudah melalui, apalagi yang sudah berbepom ya Bu, itu sudah melalui serangkaian pengujian, mau itu organoleptiknya, fisik, kimia, mikrobiologinya itu. Jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi. Iya, iya. Ya, mungkin kalau di rumah kita bisa menerapkan hanya melihat ini apakah masih bagus, apa sudah basi, seperti itu ya. Iya, bisa seperti itu. Atau misalnya Ibu Dia di rumah mau buka usaha kecil-kecilan nih, catering atau misalnya usaha lainnya yang kemasan. Nah, itu harus dipastikan karena biasanya ini UMKM ini dia tidak stabil. Jadi misalnya selai, produk selai rumahan, kadang selai nanasnya ini dia agak asam. Lalu kemudian hari pernah saya beli ternyata manis. Jadi di situ juga kan berarti dari produsen sendiri tidak menerapkan pengujian organoleptik. Nah, padahal itu bisa dilatih. Apalagi kan produsen itu kan setiap harinya ini selalu berurusan misalnya selain nanas dengan nanasnya kan, berarti harus tahu kriteria nanasnya harus seperti apa biar menghasilkan organoleptiknya ini seragam seperti itu. Iya. Kalau untuk UMKM itu Bu, biasanya kan suka ada yang tiba-tiba ditemukan saus mengandung zat
berbahaya seperti itu ya. Ya, Ini mungkin agak keluar mungkin ya dari organoleptik. ya, Tapi saya penasaran gitu. Yang seperti itu ada pasti ada payung hukum ya Bu ya? ada itu Yang undang-undang pangan, Ibu. undang-undang pangan ya. Saya Oh, lupa jadi nomor pasti berapa. ya kalau kita UMKM misalnya kita mau memproduksi pangan sendiri, ini harusnya didaftarkan ya Bu ya? Iya, sebenarnya kalaupun UMKM ada bisa melalui puskesmas. Puskesmas ini atau dinas kesehatan wilayah setempat ya Bu, ini bisa menjaring untuk PIRT. Kalau BPOM kan BPOM MD nomor sekian. Nah, kalau ini PIRT skala UMKM bisa, dan di situ Oh, juga harus melalui serangkaian pengujian juga syarat-syaratnya seperti itu. mirip dengan organoleptik ini ya Bu ya? Atau sama? Tapi lebih spesifik lagi kalau untuk kita daftarkan apa nomor dagang ini, walaupun hanya Iya, sebagai PRT seperti itu. iya. Iya. Kebetulan di sekolah saya Bu ya, kami juga memproduksi yogurt Wah, ya. aduh, Nah, ini juga bisa mungkin ya didaftarkan untuk bisa PIRT-nya. PIRT bisa. Karena kalaupun langsung ke BPOM ini ada namanya PSB. PSB itu kalau nggak salah penilaian sarana bangunan apa peninjauan sarana bangunan gitu Bu. Jadi nanti dari BPOM ada sidak dulu sebelum disahkannya nomor izin edarnya. Nah, ketika disidak di misalnya ke sekolah ibu karena produksi di sekolah, maka harus layoutnya sesuai dengan layout GMP-nya, keamanan pangannya juga, good manufacturing practice atau cara produksi pangan yang baiknya. Ketika checklistnya itu buruk, banyak temuan-temuan, maka izin edarnya juga tidak akan diterbitkan seperti itu. Jadi yang gampangnya mah PIRT dulu aja kalau untuk UMKM. Iya, iya, iya. Iya, kayak jelas sekali untuk pemaparan dari Bu Okta. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada dari Fitri. Ibu atau Ananda mungkin ya. Kalau kita membuat suatu produk dan melakukan uji organoleptik kepada konsumen dan hasilnya bervariasi, hasil yang seperti apa dari uji organoleptik yang harus kita gunakan untuk perbaikan produk? Oh ya, sebenarnya untuk uji organoleptik ada beberapa. Ada yang dia masuknya ke pembedaan. Kayak tadi uji segitiga itu masuk ke pembedaan. Ada juga yang skalar. Skalar itu nanti ada nomornya. Kita rankingkan nih dari hasil yang tadi, kira-kira mana yang rankingnya itu, kalau ranking itu berarti yang ranking pertama dia nilainya yang besar. Seperti itu. Yang banyak dipilih. Jadi itu nanti ranking pertama. Atau scoring. Scoring juga sama, dijumlahkan semuanya. Ketika jumlahnya itu paling banyak, berarti itu yang kita pilih sebagai dasar pengembangan produk kita. Atau misalnya sudah oke nih dengan scoring yang didapat ini, ternyata sudah oke semua, berarti tinggal diproduksi skala massal seperti itu. Ada juga yang pengujian deskriptif. Pengujian deskriptif ini organoleptiknya lebih spesifik lagi. Misalnya rotinya dari teksturnya ada yang bolong-bolongnya seberapa persennya. Terus dari segi rasanya nggak hanya manis, rasa susunya, rasa krimnya. Terus misalnya roti manis, misalnya ada rasa gulanya tuh seperti apa kayak gitu. Itu lebih spesifik lagi kalau deskriptif. Dan terakhir ada yang uji penerimaan atau kesukaan. Nah, rata-rata kalau untuk langsung dicobakan ini ke konsumen kebanyakan dari uji hedonik Bu, uji penerimaan, uji kesukaan. Jadi suka atau tidak suka hasilnya seperti itu. Itu biasanya kalau uji hedonik suka dipakai untuk produk-produk ini ya Bu ya, makanan yang disukai anak-anak seperti itu ya. Sebenarnya nggak cuma anak-anak sih Bu, anak-anak juga bisa, apalagi kayak coklat, ciki, seperti itu, bisa Ya. itu uji hedonik penerimaannya. Tapi produk-produk pangan lainnya juga bisa yang sasarannya itu misalnya orang dewasa, atau produk-produk pangan misalnya untuk kebutuhan khusus kayak untuk penderita diabetes, makanan yang khusus rendah gula atau less sugar kayak gitu juga bisa. Ya, kalau untuk pengujian itu bisa dilakukan di mana saja, Bu Okta? Atau ada tempat khusus, mungkin harus di laboratorium?
yang bersih gitu? Oh, iya. Kalau sesuai syaratnya itu harus khusus di laboratorium, Bu. Eh, tapi biasanya UMKM itu kan, apalagi UMKM ya, kalau industri pasti dia sudah menyediakan labnya khusus. Tapi kalau UMKM biasanya cuman hanya ruangan saja, yang penting dia dikondisikan bersih, dia tidak terpengaruh lingkungan luar, itu bisa. Atau misalnya kita panelisnya ke konsumen nih, nah kita kondisikan misalnya bikin kayak tenda-tenda kayak gitu, nanti konsumen masuk keluar, keluar masuk di situ, jadi kan sudah dikondisikan benar-benar tempatnya ini kondusif, tidak mempengaruhi penerimaannya seperti itu, pengujiannya tidak mempengaruhi pengujiannya. Iya. Kita tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan lain ya. Belum ada. Oke. Tadi sangat jelas sekali ya untuk pemaparan dari Bu Okta. Jadi terpikirkan gitu seandainya kita akan membuat sendiri kemudian kita jual itu untuk amannya memang harus diujikan dulu gitu ya Bu ya. Ya. Jadi jangan langsung dijual seperti itu, mungkin dari minyak yang untuk menggoreng tidak bagus atau apa, nah itu mungkin harus benar-benar melalui pengujian. Ya. Nah, masih ada waktu Bu Siti? Masih. Ya, sepertinya ini belum ada pertanyaan lagi ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Okta yang mau disampaikan? Ya, paling untuk pengujian organoleptik ini sendiri, pastikan kita sasarannya ini siapa untuk pengujian ini. Apakah sasarannya anak-anak atau remaja atau untuk pengembangan produk di industri itu sendiri. Jadi nanti kita bisa mengetahui pengujiannya yang dipilih itu apa, apakah triangle atau hedonic atau deskriptif seperti itu. Paling itu saja sih, Bu. Sama minimalnya harus melalui pengujian organoleptik. Ketika kita tidak bisa melakukan pengujian kimia, fisika, atau mikrobiologi, minimalnya diuji secara organoleptik sebelum dipasarkan, seperti itu. Ya, baik Ibu. Mungkin bisa saya simpulkan ya Bu ya? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin saya bisa simpulkan di sini. Jadi pengujian organoleptik ini juga tadi disebut sebagai pengujian indera atau pengujian sensorik, di mana mempergunakan panca indera manusia ini untuk mengamati warna, kenampakan, aroma, bentuk, tekstur, rasa suatu produk pangan. Pengujian organoleptik tadi bersifat subjektif, mungkin karena terpengaruh dari sensitivitas juga ya Bu ya. Namun mudah dilakukan, relevansinya tinggi dengan mutu pangan karena berkaitan langsung dengan selera konsumen serta hasilnya dapat segera diperoleh. Nah, ini kesimpulan untuk materi pada hari ini mengenal pengujian organoleptik produk pangan. Nah, ini karena sudah tidak ada pertanyaan, Ibu, jadi mungkin bisa kita tutup. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta atas waktu untuk presentasinya ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan Ananda yang telah hadir pada acara pada hari ini. Saya akan serahkan kembali untuk penutupan kepada Bu Siti sebagai host. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Dia selaku moderator dan juga kepada Bu Oktaviani selaku pemateri pada pagi hari ini. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Tadi sudah saya bagikan link absennya. Mohon untuk semua peserta jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan. Untuk selanjutnya mohon semua mic-nya dimatikan ya. Nah, bentar lagi kita tutup. Alhamdulillah, akhirul kata kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya, di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Gina sudah hadir.